Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Risma Des di channel saya. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Apa kabar teman-teman? Di tengah pandemi corona saat ini mungkin banyak dari kita yang kehilangan aktivitas yang biasanya. Bahkan mungkin saya yang anak rumahan sekalipun itu merasa banyak sekali hal yang berubah sejak setelah wabah ini. Dan kita berdoa semoga teman-teman di luar sana yang mungkin masih harus beraktivitas di luar rumah untuk mencari nafkah ataupun menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya bisa dilindungi oleh Allah, termasuk yang di rumah juga bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat, bukan cuma sekedar rebahan. Talk to myself. Jadi kenapa saya bilang kita akan ngobrol sesuatu yang berbeda? Karena yang pertama, beberapa hari terakhir ini saya membaca beberapa tulisan dan juga melihat konten-konten seputar self-love. Banyak orang yang menyerukan bahwa kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Karena di luar sana banyak sekali orang yang melakukan sesuatu yang justru menyakiti diri mereka secara tidak sadar ataupun ya entahlah. Tapi kalau menurut saya self-love ini, kenapa orang sampai akhirnya berujung menyakiti diri mereka sendiri, itu bukan karena mereka tidak mencintai diri mereka, tetapi alasan terbesarnya menurut saya adalah karena mereka tidak mengenali diri mereka sendiri. Akhirnya itu membawa kepada mereka tuh tidak tahu bagaimana cara mencintai diri mereka sendiri. Bayangkan orang-orang misalnya yang menggunakan narkoba. Orang-orang yang menggunakan narkoba sampai akhirnya merusak dirinya sendiri secara mental ataupun secara fisik, itu sebenarnya bukan karena dia tidak cinta sama dirinya, justru karena dia cinta terhadap dirinya dan dia merasa bahwa kebaikan terhadap dirinya itu yang paling penting adalah kebahagiaan yang sifatnya fisikly yang dia bisa rasakan. Akhirnya dia memilih jalan atau dia memilih sesuatu yang akhirnya membuat dirinya itu senang tanpa merasakan kesusahan, dan itu adalah wujud mencintai diri sendiri. Nah, berarti kan PR kita terbesar adalah sebenarnya untuk memahami sebenarnya yang dibutuhkan diri kita sendiri ini apa, bagaimana cara mencintai diri kita dengan benar. Dan sebagai muslim seharusnya kita melihat dan menemukan jawaban itu dalam pandangan Islam dong. Tapi sebelum sampai ke situ, seperti yang saya bilang tadi, kita akan memulai dengan mengenali diri kita sendiri. Oke, kita akan mulai dari sesuatu yang sangat dasar menurut saya, yaitu mengenali apa sebenarnya yang menjadi potensi dasarnya manusia. Karena kalau tanpa mengenali potensi dasar manusia, kita tidak akan tahu manfaat manusia itu, fitur-fitur yang ada dalam diri manusia itu sebenarnya seperti apa. Contoh sederhana kayak handphone ya. Pada saat mau menggunakan handphone, mau menggunakannya dengan baik, kita tentu harus tahu fitur apa yang dimiliki si handphone ini, terus kemudian bagaimana cara menggunakan fitur ini dengan baik. Dan saya yakin manusia itu punya fitur-fitur seperti itu yang sifatnya built-in dalam diri manusia. Dan di video sebelum ini, saya sudah menjelaskan sedikit mengenai fitur itu, tapi kita akan membahas sesuatu yang lebih dasar lagi. Untuk memahami diri kita sendiri, menurut saya, kita perlu merefleksikannya pada sesuatu. Karena biasanya diri kita sendiri itu akan susah untuk dibaca oleh kita. Kita akan lebih mudah untuk membaca orang lain karena itu ada di depan mata kita. Kalau kita mau memahami diri kita, mau melihat sebenarnya apa itu maksud dari fitur, apa maksud dari potensi, kita coba tarik ke benda mati dulu. Contoh pertama, kita lihat api. Apa yang teman-teman pikirkan pada saat saya mengatakan api? Betul, yang kita pikirkan adalah panas, membakar, menghanguskan, dan seterusnya. Sebaliknya pada saat saya mengatakan air, apa yang teman-teman rasakan? Sejuk, menenangkan, menghilangkan dahaga mungkin, dan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, ternyata si benda mati ini tadi itu akan selalu mengikuti fitur yang ada pada dirinya. Contoh api ya. Apakah kita pernah melihat ibu-ibu yang lagi masak makanan untuk berbuka puasa misalnya? Apakah pernah mereka menggunakan air untuk menggoreng telur misalnya atau menggoreng ayam? Ternyata yang digunakan adalah api, karena api ini memiliki fitur yang bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan tadi. Artinya, kita punya kesimpulan bahwa ternyata api itu
punya fitur atau punya potensi atau punya khasiat untuk membakar sesuatu atau untuk memanaskan sesuatu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada api di dunia ini yang tidak menghanguskan dan tidak bikin panas? Jawabannya ada. Itu terjadi di masa Nabi Ibrahim, betul sekali. Nabi Ibrahim ternyata pada saat dibakar oleh Raja Namrud, yang ada malah dia merasakan sejuk dengan api tersebut. Bahkan api itu berubah menjadi air. Oke, dari sini kita bisa lihat ternyata si api ini tadi yang punya khasiat membakar dan panas bisa diangkat khasiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki. Dan itu ternyata hanya terjadi pada para nabi saja. Tapi pada manusia biasa kita akan merasa heran kalau perkara itu terjadi. Tapi kalau kepada para nabi, oh itu wajar karena itu adalah bagian dari mukjizat mereka. Bagi kita manusia pada saat dibakar dengan api ya pasti akan terbakar dan juga hangus. Karena sudah seperti itulah khasiat yang terdapat pada api. Dan begitu juga benda-benda mati yang lainnya. Batu yang keras ketika kita benturkan pada sesuatu itu bisa saja hancur karena batu tadi ini memiliki hantaman yang sangat keras. Berarti berdasarkan analisa yang kita lakukan tadi kepada benda mati, ternyata khasiat-khasiat yang dimiliki atau potensi yang dimiliki si benda mati ini adalah sesuatu yang pasti akan dimiliki oleh benda mati yang sama di seluruh muka bumi ini. Artinya, api tadi mau dimanapun, mau kita ada di Indonesia kayak, mau kita ada di Amerika, di Jepang, di Suriah, dan seterusnya, api tetap punya fungsi, punya khasiat untuk membakar. Artinya kalau kita refleksikan ke manusia, ada sesuatu yang ada dalam diri kita yang pasti akan dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini. Poin pertama adalah naluri mempertahankan diri atau gorizatul baqo. Kita akan membahas si gorizatul baqo ini secara mendalam. Perhatikan baik-baik, teman-teman, pada saat kita dihina atau misalnya kita disakiti oleh orang lain, perasaan apa yang muncul dalam diri kita? Kita mungkin akan merasa marah, tidak terima, kemudian merasa ingin menyakiti balik orang tersebut. Itu adalah satu fitur yang pasti akan dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini. Sekalipun orang yang misalnya dia pemaaf, punya sifat yang legowo, kemudian terima apa adanya, mau disakiti pun terserah, dia pasti dalam dirinya akan ada perasaan disakiti, dia akan merasa bahwa ini tidak adil, walaupun bisa jadi itu tidak ditunjukkan dalam sikap dia. Kemudian yang kedua, kita mungkin pernah merasa bahwa kita ingin eksis di depan umum, kita ingin menjadi orang yang nomor satu, kita ingin membanggakan diri kita sendiri, kita ingin menonjolkan diri kita di antara orang lain. Ini juga merupakan penampakan atau manifestasi dari gorizatul baqo tadi, atau naluri mempertahankan diri. Termasuk juga pada saat ada penjajah yang masuk ke dalam negara kita, kemudian kita berusaha untuk mempertahankan negara kita, tanah kelahiran kita, itu juga termasuk ke dalam naluri mempertahankan diri. Jadi kalau teman-teman di luar sana ada yang merasa kenapa sih saya ini cepat marah, kenapa sih saya sedikit-sedikit emosi pengen balas orang lain, pengen balas dendam dan seterusnya, artinya gorizatul baqo teman-teman itu tinggi. Memiliki rasa marah dalam diri manusia itu bukanlah sebuah dosa, karena ini adalah sesuatu yang memang sudah Allah ciptakan dalam diri manusia. Siapapun di dunia ini dia pasti akan memilikinya. Nanti yang akan membedakannya adalah bagaimana seseorang memanage marah tadi agar marah ini tadi tidak menjadi sesuatu yang buruk bagi dia. Kita akan bahas itu nanti. Sampai di sini dulu untuk gorizatul baqo. Teman-teman silahkan mengeksplor diri teman-teman sendiri. Apakah gorizatul baqo teman-teman kuat atau lemah? Saya Rizma Deswita. Assalamualaikum.